Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai. Pertama-tama, Bapak akan mengirimkan link absen terlebih dahulu. Sebelum Bapak absen manual di dalam Zoom, kalian juga sebagai siswa atau murid Bapak untuk mengisi absensi yang telah Bapak kirimkan di kolom chat Zoom-nya ya. Yang absen PKN online. Coba dibuka dulu aja di absen masing-masing agar datanya masuk kepada email Bapak. Bisa nggak dibukanya linknya? Siap, bisa Pak. Oke, baik. Oke, selagi kalian menulis di Google Form yang telah Bapak kirimkan, Bapak ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang, yang dimana itu adalah bertanda kita harus saling kenal karena ini pertemuan pertama. Jadi Bapak perkenalan terlebih dahulu. Nama Bapak itu Pak Aditya Perdana Saputra. Bapak tinggal di Bandung, tepatnya di Jalan Buah Batu atau Jalan Cijagra. Bapak jurusan dulunya PKN di UPI. Nah, setelah Bapak perkenalan diri, coba kalian Angel ataupun Arya dan sebagainya, nama dan juga alamat tinggal sekarang, dan juga dulu SD-nya di mana. Ya, bisa dipaparkan sekarang, secara sederhana aja. Izin Pak, nama saya Dewi Angel Simanjuntak, biasa dipanggil Angel, asal dari Padalarang Pak, dulu SD-nya di SDN Jaya Mekar Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dewi Angel. Ya Pak, Oke, yang lainnya? saya Pak. Ya, dipersilakan Arya. Perkenalkan Pak, nama saya Arya, rumah saya di Lembang, istri saya SDN 6 Bogo Pak. Oke, baik. Terima kasih Arya. Ada lagi yang ingin perkenalan? Kalau tidak ada, kita lanjut aja ya. Tadi Arya dan Angel yang sudah perkenalan. Bapak ingin mengapresiasi dulu, memberikan selamat kepada kalian semua yang sudah lulus dari SD ke SMP, yang telah diterima di SMP 34 ini. Bapak menghargai usaha kalian yang dulu di SD itu mengikuti ujian sekolah, ujian nasional, dan berhasil lulus ke SMP. Karena bisa dibilang bahwasanya sekarang itu kalian telah berhasil ataupun mengalahkan murid-murid SD lainnya yang ingin bersekolah di SMP 34 ini. Jadi jangan sampai kalian semua tidak bersyukur ataupun tidak berusaha maksimal mungkin dalam kegiatan belajarnya karena telah duduk di bangku sekolah sekarang. Jadi jangan sampai nanti berleha-leha karena banyak di luar sana yang tidak keterima di SMP 34 ini. Begitu ya Angel dan Arya. Mungkin Bapak langsung masuk kepada pematerian mengenai pertemuan pertama ini karena tadi perkenalan sudah beres dan absensi sudah. Bapak izin share screen terlebih dahulu. Sudah ada belum share screen-nya? Sudah terlihat, Pak. Ya Pak. Nah, pertama-tama kita di sini akan membahas mengenai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan secara sederhana mengenai proses ataupun sejarah singkatnya
apabila kalian ingin bertanya di saat Bapak menjelaskan, dipotong saja dan langsung bertanya saja. Tidak usah di akhir, jadi kita bisa diskusi langsung di dalam saat Bapak menjelaskan. Nah, di sini adalah sejarah singkatnya perumusan Pancasila. Ini Bapak mengambil sumbernya dalam bahan tayang dari MPR. Itu secara sederhananya ada 3 ya. 3 sejarah sebenarnya. Tapi apabila kita runtutkan itu sangat panjang mengenai sejarah perumusan Pancasila. Yang pertama ini sidang pertama BPUPKI, itu R. Soekarno menawarkan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nah, ini pada tanggal 1 Juni 1945. Yang berisi dasar negara atau Pancasila ini yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, yang terakhir, yang kelima adalah ketuhanan. Nah, jadi inilah yang digagas oleh R. Soekarno, Presiden pertama kita, mengenai dasar negara Pancasila. Nah, sudah Bung Karno menjelaskan, ada lagi nanti dirubah oleh panitia kecil atau panitia 9. Jadi Pancasila dalam Piagam Jakarta, ini pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, Piagam Jakarta ini bertulisnya itu berbeda dengan tadi yang ditawarkan oleh Soekarno. Yang pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, disinilah Piagam Jakarta atau panitia kecil atau panitia 9 ini menggagas Pancasila hampir sama dengan Pancasila yang sekarang, tapi berbeda yang pada sila pertamanya, yaitu harus menjalankan syariat Islam. Nah, setelah sidang pertama tadi Soekarno menawarkan gagasannya dan diganti juga oleh Piagam Jakarta, lalu di sidang PPKI itu Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan ataupun disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila yang kita kenal sekarang, yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sejarah singkat perumusan Pancasila, yang dimana negara kita ini harus memiliki dasar negara atau ideologi, yaitu Pancasila, yang dimana pondasi negeri ini atau bangsa kita apabila dasar negaranya tidak kokoh ataupun tidak dipikirkan secara matang-matang, akan dianalogikan apabila rumah itu pondasi pertamanya itu misalkan lantai ataupun semennya tidak kokoh, akan rusak nanti negara ini apabila dasar negaranya tidak dipentingkan atau tidak dipikirkan matang-matang. Nah, oleh karena itulah kita harus bersyukur kepada para pahlawan kita dari Soekarno dan juga pahlawan-pahlawan ataupun anggota Panitia 9 yang telah menggagas Piagam Jakarta dan juga di sidang PPKI. Yang alhamdulillah kita mensyukuri ataupun menikmati hasil dari founding father, gitu, para pahlawan terdahulu yang untuk menggagas dasar negara. Ada pertanyaan terlebih dahulu dari sejarah perumusan Pancasila. Arya ataupun Angel ada yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, dipersilakan. Waktu itu kan para pahlawan itu merumuskan dasar negara ya, Pak. Ya. Kenapa mereka tuh merumuskan dasar negara dari awal gitu? Kenapa nggak ngambil aja dasar negara orang lain? Itu kan udah ada. Oke, baik. Jadi mengapa tidak mengambil ideologi ataupun dasar negara dari negara lain? Iya, Pak. Nah, sebenarnya gini jawaban dari Bapak ya.
Jadi kenapa kita tidak mengambil misalkan komunis ataupun liberal dan sebagainya yang tinggal mengambil dan mengcopy paste gitu ya secara sederhananya. Karena para pahlawan itu Soekarno, Muhammad Hatta dan sebagainya menggali itu Pancasila itu digali dari hasil nilai-nilai luhur-luhur dari bangsa ataupun negara Indonesia ini. Jadi tidak akan sama ciri khas negara Indonesia misalkan kita bandingkan dengan Amerika. Jadi apabila Indonesia mengambil dari dasar negara orang lain, diterapkan kepada nilai-nilai ataupun norma-norma masyarakat di Indonesia tidak akan sama. Nah, oleh karena itu para pahlawan kita memikirkan pembaharuan ideologi ataupun dasar negara dengan dasar menggali nilai-nilai budaya, norma-norma. Jadi itu jawaban dari Bapak. Baik, makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Arya. Nah, Bapak juga ingin bertanya. Bapak lupa bahwasanya Soekarno itu memiliki ataupun memiliki pernyataan yaitu jas merah. Ada yang tahu apa jas merah itu? Singkatannya ataupun arti dari jas merah itu sendiri? Dari Arya ataupun Angel? Izin Pak, Ya, silakan Angel. kalau tidak salah Pak, jas merah itu adalah jangan melupakan sejarah pahlawan. Terima kasih. Oke, baik. Betul. Untuk jas merah itu singkatan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu yang Bung Karno bilang. Nah, oleh karena itulah kita harusnya jangan sampai lupa mengenai sejarah negara ini, baik dari dasar sejarah Pancasila dan sebagainya. Aku mau gas. Oke, baik, kita lanjut kepada slide yang kedua. Nah, di sini kita membahas mengenai BPU PKI. Sudah ada slide-nya? Nah, di sini kita bahas BPU PKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini diketuai oleh Rajiman Wediodiningrat. Nah, BPU PKI ini dilantik oleh Jepang. Jadi bisa dibilang BPU PKI ini adalah hasil dari pemberian dari Jepang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, di masa akhir Perang Asia Timur Raya tahun 1945, ini dibentuklah pada tanggal 29 April 1945. Anggotanya itu berjumlah 62 orang, dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Jadi tidak seluruh anggota BPU PKI ini yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia ini itu adalah orang Indonesia. Nah, sidangnya itu ada dua. Yang sidang pertama membahas perumusan dasar negara pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, masa sidang yang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar 10 sampai 17 Juli. Nah, Bapak ingin bertanya, dalam PPT-nya sudah dijelaskan. Ada yang tahu apa tugas dari BPU PKI ini sendiri? Ada yang bisa menjawab? Bisa Pak. Ya, bagaimana Arya? Tugas BPU PKI itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia Pak. Nah, ya betul. Terima kasih Arya. Sama-sama. Nah, ini jadi tugas dari BPU PKI itu mempersiapkan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Seperti tadi masa sidang pertama itu membahas mengenai perumusan dasar negara, tadi yang Pancasila, yang tadi ada 3 tahapan sebenarnya diganti-ganti dari Soekarno, Piagam Jakarta, dan sampai sekarang 18 Agustus yang disahkan dalam sidang PPKI. Terus masa sidang kedua yang membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, 2 ini adalah persiapan ataupun hal-hal yang penting untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini Bapak tampilkan foto-foto dari ketua-ketua, nanti sesudah ini ada ketua PPKI juga. Jadi inilah ketua BPU PKI. Bisa kalian ingat gitu, jangan sampai malah kalian ingat foto-foto pahlawan dari negeri lain, malah negeri kita dilupakan gitu. Inilah fotonya.
Ada yang bertanya terlebih dahulu? Apabila tidak ada, Bapak akan lanjut. Oke, kalau tidak ada, lanjut kepada slide terakhir mengenai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut PPKI. Nah, ini PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Ini anggotanya ada berjumlah 25 orang. PPKI ini 3 kali sidang, yaitu 18, 19, 22 Agustus 1945, diketuai oleh IR Soekarno. Nah, ini Bapak tampilkan mukanya ataupun gambarnya. Nah, sidang pertama ini mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara, yang dimana dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini ada pengesahan juga dari Pancasila itu sendiri. Nah, langsung yang keduanya itu mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wapres. Yang terakhir, sidang pertama ini membahas mengenai membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, atau bisa dikenal dulu itu belum ada DPR atau MPR. Jadi dibentuk sederhana terlebih dahulu itu Komite Nasional Indonesia Pusat untuk menjadi pemerintah eksekutif ataupun legislatifnya sekarang seperti trias politikanya. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu mengenai PPKI ini? Oke, tidak ada. Itu materi yang Bapak sampaikan sekarang. Jadi tadi mengenai sejarah singkat mengenai perumusan Pancasila dan juga dua bentuk organisasi untuk BPU, PKI, dan PPKI ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apabila tidak ada, Bapak akan stop share screen terlebih dahulu. Nah, apabila murid Bapak ingin mempunyai PPT tersebut, Bapak akan sebar terlebih dahulu linknya, yaitu Bapak memiliki Google Drive, bisa di-download oleh kalian semua. Bapak share di dalam chat Zoom ya. Nah, itu di Bitly PPT PKN kelas 7. Bisa di-download. Oke. Nah, setelah kita membahas mengenai perumusan Pancasila dan juga BPU, PKI, dan PPKI, ada yang bisa berpendapat mengenai kesimpulan akhir yang telah Bapak jelaskan tadi, yang sudah kita diskusikan juga mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Arya dan jawaban dari Angel. Anda bisa memberikan kesimpulan dari Arya ataupun Angel? Saya, Pak. Ya, dipersilakan Arya. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya itu dalam merumuskan dasar negara itu ada beberapa tahapan. Mulai dari masa BPU PKI, dari sidang pertama, kedua, terus juga dari masa PPKI, lalu disahkannya itu oleh PPKI, Pak. Terus kenapa para pahlawan kita merumuskan dasar negara itu, karena memang harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Arya. Ada lagi yang lainnya untuk menyimpulkan keseluruhan yang telah kita bahas, ataupun apakah manfaat yang kita rasakan setelah kita membahas mengenai proses perumusan Pancasila? Angel, apakah ingin berpendapat? Ya, izin berpendapat, Pak. Ya. Tadi manfaatnya melalui pembelajaran ini kita dapat lebih menghargai nilai-nilai kesejarahan dari perumusan Pancasila itu sendiri, Pak. Kita jadi tahu bahwa dalam merumuskan Pancasila itu sendiri ada banyak perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh pahlawan terdahulu, sehingga kita sekarang sebagai generasi muda harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Oke, baik, Dewi Angel. Betul juga tadi dari Arya dan juga dari Angel. Intinya kita jangan lupa untuk bersyukur mengenai para jasa pahlawan kita ya. Karena
berkat pahlawan kita, pahlawan nasional Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain sebagainya, kita telah mencicipi Pancasila sekarang, ideologi yang telah kita gaungkan dari demi harinya, karena jasa-jasa dari pahlawan kita. Jadi apabila para pahlawan memang tidak memikirkan dari awal mengenai dasar negara, mungkin kita tidak akan duduk ataupun secara Zoom meeting sekarang ini menikmati negara Indonesia ini. Jadi jangan lupa untuk bersyukur mengenai kita membahas mengenai sejarah dan juga mengenai dasar negara. Oke, bisa dilihat waktunya sudah menunjukkan jam 7 kurang lebih 57 gitu ya. Jam 8 kurang 3 menit. Apabila memang tidak ada pertanyaan, Bapak akan memberikan tugas untuk PR kalian di rumah masing-masing. Bapak sudah menghimpun juga di dalam Google Form. Bisa kalian akses di dalam tugas PKN online. Ataupun nanti kita bahas mengenai tugasnya di dalam WhatsApp grup yang telah dibuat di dalam kelas-kelas 7, 8, 9 masing-masing kelas berbeda-beda. Bisa dibuka nanti setelah pemaparan yang Bapak selesaikan. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, Bapak tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.